Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Prasetyo. Dan nama saya Muhammad Alwaru Jamal. Nama saya Nela Nikma Octavia. Nama saya Agnia Niadia Marta Cita Sakti. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lainnya. Psikologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan psikologi menurut Woodward dan Marquis dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas individu dari sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungan alam sekitar. Sedangkan dakwah dapat diartikan sebagai ajakan atau seruan yang menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak dan upaya memengaruhi pihak lain. Yang dimaksud usaha memengaruhi orang lain adalah agar mereka bersikap dan bertingkah laku seperti apa yang didakwahkan oleh dai. Dapat disimpulkan, psikologi dakwah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang merupakan gambaran kejiwaan guna diarahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pemateri 2 akan dilanjutkan oleh Saudara Jamal. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah perkembangan psikologi dakwah. Psikologi sebelum abad masih para ahli pikir Yunani dan Romawi telah berusaha mengetahui hidup kejiwaan secara teori. Berkembang pada abad 20 ditandai oleh perkembangannya sains dan teknologi yang berkembang pesat. Sejarah dakwah dapat diartikan sejarah masa lampau umat Islam dalam upaya mereka menyeru atau mengajak untuk memeluk agama Islam. Dakwah pada periode Nabi Muhammad SAW selalu dibagikan menjadi dua fase, yaitu Mekah dan Madinah. Lalu dilanjut Khulafaur Rasyidin yang berlangsung pada 1343 Hijriah atau 1924 Masehi dan mengambil mode dakwah secara personal maupun kelompok. Sekian dan terima kasih. Saya melanjutkan pemateri 2 yaitu Jamal. Saya akan membahas tentang hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lain. 1. Dengan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi sebagai penyampaian informasi tetapi juga bisa sebagai hiburan, bahkan bisa sebagai pengendalian tingkah laku. Demikian juga dakwah yang menyampaikan informasi dalam keadaan menghibur ataupun mengingatkan. Komunikasi dijadikan sumber utama karena komunikasi dapat menyalurkan antara individu satu dengan individu yang lain. Yang kedua adalah ilmu sosiologi. Sosiologi pastilah dibutuhkan karena aktivitas komunikasi dakwah dapat menumbuhkan interaksi sosial yang mempengaruhi tingkah laku. Dengan demikian, dapat menganalisis struktur sosial yang mempengaruhi tingkah laku mad'u. Sekian. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah psikologi sosial. Dakwah adalah peristiwa sosial, oleh sebab itu ilmu sosial sangat penting mendukung keberhasilan berdakwah, karena membantu mengatasi gejala sosial masyarakat yang didakwahinya. Yang keempat adalah psikologi agama, meneliti sejauh mana pengaruh keyakinan agama terhadap sikap dan tingkah laku orang. Jika psikologi dakwah berusaha menguak apa yang melatar belakangi tingkah laku manusia terkait dengan dakwah, maka psikologi agama mencari tahu seberapa besar keyakinan agama seseorang mengenai tingkah lakunya. Sekian agak kabeh. Papat. Saya akan menyimpulkan dari pemateri-pemateri tersebut.
Psikologi dakwah adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku manusia yang terkait dalam proses dakwah. Psikologi agama adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Psikologi Islam merupakan kajian atau studi tentang Islam yang dilihat dari pendekatan psikologi. 2. Hubungan psikologi dakwah dengan psikologi agama. Psikologi agama berusaha menguak apa yang melatar belakangi tingkah laku manusia yang terkait dengan dakwah. Maka psikologi agama mencari sebesar-besar keyakinan agama seseorang. Memengaruhi tingkah laku dakwah dilakukan terhadap orang yang belum beragama dan orang yang sudah beragama. Hubungan psikologi dakwah dengan psikologi Islam yakni terletak pada landasan yang digunakan keduanya sama, yakni Al-Quran dan hadis. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Terima kasih.